miris, mempertahankan diri menjadi tersangka. Itulah hukum. Hukum memang sangat kejam, tidak memandang siapapun. Makanya, halo bosku, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya bosku. Terima kasih, sukses selalu. halo, selamat malam bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki ya. Hari ini ada lagi berita viral. Korban begal malah jadi tersangka. Ini terjadi di Lombok Tengah. Awalnya dia jadi korban begal, malah terbalik dia jadi tersangka. Kalau dalam proses hukumnya begal itu dia korban, tetapi dalam perbuatan melawan hukum, menghilangkan nyawa orang, dia jadi tersangka. Saya lihat ceritanya begini. Dia mau dibegal, mau dirampok, mau diambil sepeda motornya, kalau tidak salah mau diambil sepeda motornya oleh 4 orang dengan memakai senjata tajam. Kan dia mencoba mempertahankan dirinya, mempertahankan harta bendanya, sehingga dia melawan, yang mengakibatkan hilangnya 2 nyawa. Hilangnya 2 nyawa yaitu begal tersebut. Miris, mempertahankan diri menjadi tersangka. Itulah hukum. Hukum memang sangat kejam, tidak memandang siapapun. Makanya di Pertiwi menutup mata untuk keadilan. Mungkin untuk pembegalan itu dia jadi korban, tetapi untuk menghilangkan nyawa itu dia menjadi tersangka. Sekarang sudah diproses hukum kasus menghilangkan nyawa orang tersebut. Yang menjadi sorotan saya hari ini sangat miris. Seharusnya ini tidak terjadi. Seharusnya negara kita ini aman. Kita menginginkan negara kita aman, tentram. Kita menginginkan kita merasa nyaman ketika berada dimanapun di negara yang kita cintai ini. Pihak kepolisian yang tugasnya mengayomi, melayani, dan mengamankan, seharusnya lebih ekstra melihat tempat-tempat yang rawan, tempat-tempat rawan kejahatan. Seharusnya polisi itu lebih aktif untuk melihat tempat-tempat di mana rawan seseorang melakukan tindak pidana. Karena tindak pidana itu kadang bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Ketika dilihat ada kesempatan, dia melakukannya. Makanya ketika polisi itu ekstra untuk mengamankan kita, mungkin kesempatan untuk melakukan pembegalan itu, melakukan tindak pidana itu bisa hilang. Ini memang kita sesalkan. Tidak suka memang proses hukum ini harus berjalan. Korban begal itu harus menjadi tersangka dalam kasus menghilangkan nyawa orang. Para begal itu menjadi tersangka dalam kasus pembegalan. Ini beda konteks, tapi menjadi satu kesatuan sebab akibat. Jadi orang semakin takut untuk membela diri. Kalau dengan ini, saya berharap kalau masalah ini sampai ke persidangan, saya berharap kepada majelis hakim yang memeriksa nanti perkara itu, pidana ini, berpikir jernih, melihat sebab akibatnya. Ada unsur pemaaf yang saya harapkan di sini, supaya ini menjadi shock terapi juga buat para begal-begal. Jika dia ingin melancarkan niat buruknya, kalau dilihat perkara ini, orang yang membunuh begal tersebut, orang yang mempertahankan harta bendanya sehingga membuat begal itu sendiri yang cedera, dan yang mempertahankan diri ini tidak dihukum, itu akan menjadi tolak ukur dari si begal tersebut. Jadi ini sangat miris. Seharusnya ini tidak terjadi. Seharusnya perkara ini tidak terjadi kalau pihak kepolisian lebih aktif melihat tempat-tempat rawan.
Oke, kita tidak pungkiri Pak Polisi itu juga manusia, tetapi bisa mengurangi risiko terjadinya tindak pidana itu ketika pihak kepolisian aktif menempatkan pos-pos di tempat yang rawan, melakukan patroli setiap hari, baik siang, baik pagi, siang, sore, malam. Biar rakyat kita, biar kita yang tinggal di Indonesia ini merasa nyaman, merasa tentram, sehingga tidak terjadi hal-hal begini. Kita mempertahankan diri, kita mempertahankan harta benda kita melawan, malah kita yang jadi tersangka. Tidak melawan, jangan-jangan kita yang dibunuh atau dilukai. Melawan, kita melukai, malah kita yang jadi tersangka. Seperti saya katakan tadi, suka tidak suka hukum tetap berjalan. Tapi saya harapkan majelis yang memeriksa perkara ini bisa berpikir jernih, sehingga memutuskan perkara ini dengan hati yang tenang, melihat sebab akibatnya. Itu aja yang saya bisa sampaikan, bosku. Semoga kita selalu berpikir jernih, hindari perbuatan melawan hukum, jauhi tempat-tempat yang rawan, supaya kita terhindar dari perbuatan melawan hukum atau menjadi korban. Dan saran saya juga, sebisa mungkin kita menghindari. Jika kita dibegal, sebisa mungkin kita menghindar, lari, teriak, supaya tidak terjadi seperti ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, bosku. Tetap berpikir jernih, jauhi pelanggaran hukum. Jangan lupa, sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa untuk beribadah. Mantap.